Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harlian dengan NIM 30100119070 dari kelas AFI 3. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai agama dalam kehidupan manusia. Kata agama mempunyai dua macam pembahasan, yaitu secara asal-usul dan pembahasan secara istilah. Agama berasal dari bahasa Sanskerta yang dimaknai dengan kata keinginan, peraturan, jalan atau kebaktian kepada Tuhan. Dapat disimpulkan bahwa agama itu adalah hidup yang teratur sesuai dengan keinginan atau jalan yang telah dilimpahkan Tuhan dan dijiwai oleh semangat kebaktian pada Tuhan. Akan tetapi, manusia bisa hidup tanpa agama. Fungsi agama dalam kehidupan manusia. Tindakan seseorang dalam melakukan segala hal yang terbaik maupun hal yang buruk. Agama adalah orang-orang yang berakal sehat, namun tidak bagi orang yang tidak berakal sehat. Memang tidak memerlukan agama walaupun mereka beragama, namun agama itu tidak berfaedah bagi orang-orang yang tidak berakal sehat. Yang kedua, klasifikasi agama. Jauh sebelum tersiarnya agama Islam, yaitu menjelang pertengahan abad ke-6 Masehi, dunia dikuasai oleh dua negara besar, yaitu Romawi di barat dan Persia di timur. Bangsa-bangsa yang berada dalam kekuasaan kedua negara tersebut pada umumnya mengalami kemerosotan moral, akhlak, dan sosial. Saat itu, dunia berada dalam kegelapan dan merebaknya tahayul dan khafarat yang merusak kehidupan rohania dan keagamaan manusia pada umumnya. Bahkan, kaum Fir'aun menganut agama Mesir kuno dengan ajarannya sebagai berikut. 1. Mereka menganggap Sungai Nil sebagai Tuhan. 2. Mereka mempersembahkan tumbal ke Sungai Nil. Dan ketiga, mereka menggunakan sesajen dalam mengiringi tumbal ke Sungai Nil. Keempat, mereka menganggap matahari sebagai dewa yang tertinggi. Yang ketiga, studi agama-agama dan metodologi agama-agama. Studi agama adalah suatu kajian sistematis dan metodologis terhadap agama-agama yang ada sebagai kajian yang terbuka dan netral. Yang kedua, metodologi studi agama-agama adalah studi tentang metodologi yang digunakan dalam suatu bidang ilmu untuk memperoleh pengetahuan mengenai pokok persoalan dari ilmu itu. Metode berhubungan dengan proses-proses kognitif yang dituntut oleh persoalan yang muncul dari ciri pokok studi itu. Yang keempat adalah sejarah perkembangan studi agama di dunia barat. Sejarah studi agama di dunia barat mengalami proses yang cukup panjang, mulai dari abad sebelum Masehi sampai abad ke-19 Masehi. Oleh karena itu, penulis membaginya menjadi 3 masa, yaitu 1. Masa Yunani kuno, 2. Masa abad pertengahan, ketiga masa modern atau kontemporer. 1. Masa Yunani kuno. Berdasarkan corak kepercayaan Yunani Romawi yang bersifat politeistis, maka karakter studi agama pada masa itu menggambarkan realitas masyarakat yang bersangkutan. Abad pertengahan. Pada abad ini banyak ditemukan kajian-kajian mengenai agama. Abad pertengahan ini dimulai ketika abad ke-9 Masehi. Untuk menyebarkan agamanya, tokoh-tokoh dalam periode ini misalnya Roger Bacon. Ketiga, zaman modern. Menjelang abad ke-19, yaitu saat-saat kemunculan ilmu perbandingan agama mengalami perubahan disebabkan oleh adanya semangat serta kemajuan ilmu pengetahuan. Pada masa kemajuan inilah kemudian kecenderungan umat mengkaji agama-agama secara kritis dan ilmiah berkembang dengan pesat. Yang kelima, studi agama di Indonesia. Perkembangan studi agama pada masa Belanda.
Perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia dipengaruhi oleh Belanda. Pada masa kolonial, Belanda juga turut berperan dalam menggambarkan keadaan Indonesia pada waktu itu. Yang keenam adalah agama Katolik. Istilah Katolik berasal dari bahasa Yunani, bahasa yang sering dijadikan rujukan dalam belajar agama dan teologi Kristen Katolik, yaitu Katholikos artinya adalah ajaran yang bersifat umum dan tersebar di seluruh dunia atau dapat diterima di seluruh dunia. Yang pertama memakai istilah Katolik adalah Ignatius dan Antioquia. Kata Katolik lebih lanjut sebagai nama ajaran gereja yang benar. Agama Katolik tumbuh ketika Yesus lahir di kota Bethlehem yang terletak di Palestina pada awal abad ke-4 Masehi. Yang kedua adalah agama Hindu. Agama Hindu disebut dengan Hinduisme, merupakan agama dominan di Asia Selatan, terutama di India dan Nepal yang mengandung aneka ragam tradisi. Agama Hindu cenderung seperti himpunan berbagai pandangan filosof atau intelektual daripada seperangkat keyakinan yang baku dan seragam. Yang ke-8 adalah sejarah agama Buddha. Sejarah agama Buddha mulai dari abad ke-2 Masehi sampai sekarang dan lahirnya Sang Buddha Siddhartha Gautama. Dengan ini adalah salah satu agama tertua yang masih dianut di dunia. Selama masa ini, agama ini sementara berkembang. Unsur kebudayaan India ditambah dengan unsur-unsur kebudayaan Helenistik, Yunani, Asia Tengah, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Yang ke-9 adalah agama Konghucu, adalah istilah yang muncul sebagai akibat dari keadaan politik di Indonesia. Agama Konghucu lazim dikaburkan makna dan hakikatnya dengan Konfusianisme sebagai filsafat. Konfusianisme sebagai agama dan filsafat. Konfusianisme muncul dalam bentuk agama di beberapa negara seperti Korea, Jepang, Taiwan, Hong Kong, dan Tiongkok. Agama Konghucu pada zaman Orde Baru, pemerintahan Soeharto melarang segala bentuk aktivitas berbau kebudayaan dan tradisi di Tionghoa. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.